Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Bagaimana kabar Anda semua di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga segala usaha kita semua diberikan kesuksesan dan keberhasilan. Amin. Masih bersama saya, Coach Rian Aprianto, berbicara masalah kolam renang. Wah ya, kebetulan di belakang saya ada kolam renang. Ternyata kolam renang ini memberikan sebuah inspirasi pada diri kita. Banyak orang yang ingin berenang, banyak orang yang ingin berolahraga, banyak orang yang ingin meninggikan badan, dan banyak orang yang senang memang untuk menjalani hobi-hobinya, yaitu yang mereka cari biasanya kolam renang. Ya, karena kenapa? Ternyata kolam renang merupakan sebuah tempat yang mengasyikkan, yang mampu membuat diri kita menjadi sehat. Karena kenapa? Ketika kita senang renang tentunya. Dan kolam renang juga menjadi sebuah fantasi. Fantasi apa? Ketika kita ingin piknik bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, biasanya yang senang itu biasanya yang dicari adalah kolam renang. Ternyata begitu pun dalam hidup kita ya. Ketika kita memiliki sebuah magnet, ketika kita memiliki sebuah ilmu, saat kita memiliki sebuah value, nilai, skill, dan seterusnya, maka biasanya kita akan mencari menjadi orang yang dicari. Contoh, ada seorang dokter. Sang dokter ini dia spesialis, dia ahli di bidang spesialisnya, bidang tertentu. Apa yang dilakukan oleh pasien-pasiennya? Mereka rela nih untuk melakukan perjalanan jauh. Saking apa? Saking ingin bertemu dengan sang dokter tadi dan meminta pertolongan, meminta bantuannya untuk menyembuhkan problem penyakitnya. Begitupun sama banyak orang yang punya problem mental misalnya ya, dia pencemas, God, anxiety, dan lain sebagainya gitu ya. Mereka mencari hipnoterapis. Jadi hipnoterapis ini adalah orang yang dicari. Karena kenapa? Pengetahuannya, pengalamannya, karena dia memiliki value, memiliki nilai dan kebermanfaatan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi orang yang dicari dan manfaat kita lebih banyak, maka milikilah value diri. Yang jadi pertanyaannya adalah, Kang, saya pengen banget seperti itu, Kang. Saya pengen banget menjadi orang yang dicari-cari. Bukan dicari karena punya hutang, Kang. Misalnya gitu ya. Tapi dicari karena dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan membutuhkannya, pemerintah membutuhkannya, lembaga kesan membutuhkannya. Apa, Kang, yang harus saya lakukan? Kita harus menemukan value diri kita. What the meaning is value? Apa itu value? Value adalah sesuatu yang tidak semua orang miliki, tapi kita miliki. Seperti halnya ada dua uang kertas. Uang kertas yang pertama warnanya merah, nilai 100.000. Uang kertas yang kedua warnanya hijau, misalnya 20.000. Kira-kira mana yang ingin Anda ambil? Mana yang akan Anda ambil? Pasti 100.000, betul ya, yang merah. Karena kenapa? Value-nya lebih besar, value-nya lebih mahal, value-nya ternyata nilainya lebih fantastis. Begitupun sama saat kita sudah berhasil menemukan value diri kita, maka satu, kita akan memiliki harga yang lebih mahal. Wah, yang kedua, kita akan menjadi orang-orang yang dicari. Yang ketiga, manfaat kita insya Allah akan jauh lebih besar. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, insya Allah akan memiliki jariah juga dari value yang kita miliki. Sekarang, yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana dong Kang Rian cara untuk menemukan value diri? Satu, tipsnya adalah cek pada diri kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Kita urutkan kelebihan kita apa aja ya. Coba, kalau seandainya kita merasa, Kang, saya kayaknya nggak punya kelebihan, katakan bohong itu. Pasti
orang Tuhan, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan padanya. Namun ada yang sadar akan kelebihannya, ada yang tidak sadar. Ketika kita sadar, oh ya, saya kelebihannya adalah bicara, Kang Rian, tulis di sana. Bisa jadi itu adalah value diri Anda. Nanti untuk ngecek tips yang kedua ya. Yang kedua, ternyata nih, ketika kita cek, kita tahu value saya apa, Kang. Ketika jago ngomong, kayaknya biasa aja, Kang. Bahkan sering deg-degan. Ketika jago usaha, jago bisnis, kayaknya enggak juga, Kang. 5 kali bisnis, gagalnya 7 kali, Kang. Oh gitu. Bisnisnya 5, gagalnya 7 kali. Nah, kemudian saat ini bingung, Kang. Apa dong, Kang? Jadi saya. Nah, maka jika kita ingin menemukan value dan kita sulit untuk menemukannya oleh diri kita sendiri, maka coba deh ajak ngobrol, tanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Biasanya dari sudut pandang mereka bisa melihat kelebihan kita. Ibaratkan gini, kita saat ini tinggal di planet bumi, betul? Saat kita tinggal di planet bumi, kita tahu untuk bumi seperti apa? Ya, nggak bisa ya. Yang kita tahu adalah dari pengetahuan nih, bulat dan seterusnya. Tapi bukan, kalau seandainya Anda naik roket set Apollo sampai keluar angkasa dan Anda melihat ke arah bumi, apakah Anda bisa tahu bentuk bumi sesungguhnya? Yes, bisa. Artinya apa? Saat kita sulit menemukan value diri kita, apa yang menjadi kelebihan kita gitu ya, apa yang menjadi ya ungkit diri kita, maka coba tanyakan kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari orang terdekat, orang yang kita mungkin kagumi gitu ya, yang menjadi mentor kita, guru kita, biasanya mereka mampu memberikan penilaian pada kita. Mereka bisa melihat dari sudut pandangnya apa yang menjadi kelebihan kita. Lalu tips yang kedua, ketika kita udah tahu nih kelebihan-kelebihan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah tes. Tes gimana, Kang Rian? Tes Anda fokus, Anda gali, Anda latih di sana. Misalnya Anda merasa kelebihan saya adalah jualan. Coba Anda tes, lakukan jualan produk. 1 produk, 2 produk selama 1 atau 2 bulan misalnya. Terus ketika dalam jangka 2 bulan itu Anda sudah praktekkan, ternyata hasilnya ada hasil atau tidak? Kalau hasil berarti bisa, itu value Anda. Tapi ketika nggak hasil, apa yang terjadi? Boleh jadi itu bukan value Anda. Lanjut ke kelebihan yang lain. Maka ketika ada 5 kelebihan, tes 5 kelebihan itu. Setelah itu, poin yang ketiga apa? Ketika Anda sudah menemukan dari 5 kelebihan Anda, ternyata 1 nih yang hasil, Kang. Boleh jadi itu value Anda, kemudian Anda fokuskan, Anda kuatkan, Anda spesifikkan, Anda jagokan di sana gitu ya. Maka bersiaplah, itu akan menjadi spesialis Anda dan itu akan menjadi value Anda. Semoga bermanfaat. Selamat mengamalkan, selamat mempraktekkan. Saya Rian Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.